Shalom, Jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Tak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Februari tahun 2022. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan kepada jemaat. Untuk yang pertama, hari Selasa ada persekutuan doa yang akan dilaksanakan pukul 6 malam. Jemaat yang terkasih bisa mengikuti kegiatan doa ini sehingga kita bersama-sama dapat berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan untuk kehidupan kita. Kita mau sama-sama satukan hati kita di dalam doa, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, kita mau memacu diri kita untuk kita makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk yang selanjutnya, hari Jumat ini tidak ada komisi dewasa. Di hari Sabtu ada Persekutuan Pemuda Remaja Prima Pasuruan. Ibadah akan dilaksanakan pukul 5 sore. Bagi jemaat yang berusia remaja dapat mengikuti Persekutuan Komisi Pemuda Remaja ini dan link akan dibagikan di grup WA yang ada. Kita mau bersama-sama memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan sehingga kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk hari Minggu, ibadah umum akan dilaksanakan secara onsite. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah ini di nomor HP Sekretaris Gereja. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, tetap dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Menghimbau bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui YouTube untuk dapat mengirimkan absensinya melalui WA group yang ada ataupun ke nomor HP kantor gereja. Untuk yang selanjutnya, di hari Minggu juga ada ibadah anak Immanuel Kids yang akan dilaksanakan pukul 9 pagi melalui YouTube dan juga Google Meet. Link akan dibagikan di WhatsApp grup Komisi Anak. Mengundang para orang tua untuk dapat mengajak anak-anaknya, mengarahkan anaknya untuk dapat mengikuti ibadah ini, sehingga anak-anaknya makin bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang makin mengenal kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada pengumuman lain, yaitu untuk bulan Februari ini ada 6 jemaat yang bertambah usianya di bulan Februari ini. Kami segenap Majelis Keluarga Besar Gereja Pantai Kosta Immanuel mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang bertambah usianya di bulan Februari ini. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat, kasih setia, damai, dan sukacita di dalam kehidupan jemaat sekalian. Untuk yang selanjutnya ada berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapak, Ibu Ho Gyok Nyo, mama angkat dari Ibu Kusrini Tri Andayani, dalam usia yang ke-78 tahun. Segenap majelis dan keluarga besar Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan dari Majelis Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Mari kita persiapkan diri kita yang terbaik untuk kita bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk yang selanjutnya, doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Gembala Sidang. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia, anugerah, rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara hidup kami. Terima kasih untuk setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini kami datang di hadapan Tuhan, sekali lagi kami mau datang di dalam ibadah kami di hadapan-Mu. Bapak, kami membawa hati kami di hadapan Tuhan. Engkau yang melihat setiap diri kami Tuhan. Engkau yang mengerti keberadaan diri kami. Bapak, mungkin kami datang pagi hari ini dengan
kondisi berduka, kami datang karena kami begitu banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau menanggalkan semuanya itu saat ini Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kami mau datang beribadah di hadapan Tuhan. Bapak, kami mempersiapkan hati kami supaya Engkau juga senang atas ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau memberkati semuanya dan setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau yang mau menolong setiap kami. Sehingga mata hati kami terarah kepada Tuhan. Dan sungguh Tuhan, Engkau disenangkan melalui ibadah kami. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah ini dan kami siap untuk menyambut Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan setiap diri kita saat ini untuk masuk dalam ibadah. Kita memberikan terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dialah Allah kita yang layak terima segala pujian kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia, kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita kemuliaan Tuhan kita, sebagai Allah kita, terima segala pujian dan penyembahan kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Kita mau puji Dia. Tiada aku ragu lagi Tuhan untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk melayani-Mu. Kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Tiada aku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi kita semua. Sebab Dialah Allah kita, sumber dari segala hidup kita. Haleluya. Kita mau bekerja bagi Tuhan kita. Kita mau melayani Dia dalam setiap hidup kita, seumur hidup kita, hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Lebih semangat lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Biarlah kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang siap melayani Tuhan sepanjang hidup kita, menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan kita, dan juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi kami juga tahu bahwa untuk mengikuti-Mu bukanlah sesuatu yang mudah ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Termasuk ketika kami sudah siap untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengandalkan kekuatan kami, mungkin kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Tetapi untuk menjadi pelaku-pelaku yang berkenan di hadapan Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dan kuasa dari Allah Roh Kudus. Karena itu pimpinlah kami ya Tuhan, supaya baik pikiran kami, hati kami, dan seluruh keberadaan hidup kami, semuanya kami tundukkan di dalam otoritas Allah sendiri. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong, memampukan, dan menopang kami. Berbicaralah kepada kami sekalian Tuhan, sebab kami tanpa terkecuali adalah murid di hadapan-Mu yang terus-menerus perlu dan harus diajar oleh Engkau sendiri. Berbicaralah kepada kami sebab kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan hari ini kita akan merenungkan tema yaitu terlibat nyata dalam misi Kristus. Nanti sembari kita merenungkan akan ada beberapa slide yang akan kita perhatikan. Berharap dari situ kita lebih bisa fokus terhadap apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Terlebih dahulu mari kita membaca dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11.
Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bersama-sama kita akan membaca bagian ini dari tempat masing-masing tentunya. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Injil Lukas pasal yang kelima. LAI memberikan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berbahagia adalah kita yang masih diperkenan untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, saya sangat senang dengan tema khotbah pada hari ini. Karena kemudian membawa saya kembali untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya yakin bagian firman Tuhan ini adalah bacaan yang sangat familiar buat kita sekalian. Tapi mari kita bersama-sama akan mengklarifikasi tema kita. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat dulu, kita akan mengklarifikasi ini supaya kita lebih paham. Dari tema ini sebenarnya kita akan diajak untuk ngapain gitu ya. Nah, kita akan melihat definisi temanya. Apakah bisa ditampilkan slide-nya? Nah, tema kita kan terlibat nyata atau ikut serta di dalam misi Kristus. Nah, ternyata terlibat nyata itu kata lain terlibat itu sebenarnya kan ikut serta gitu ya, supaya kita bisa lebih mengerucutkan tema ini. Gitu. Jadi definisi tema kita ini sebenarnya mau ngajak kita untuk apa? Dari tema saja sebenarnya Bapak Ibu artinya adalah ikut serta atau terlibat nyata itu menjadikan diri. Jadi terpusat kepada diri kita. Menjadikan diri kita agar dapat turut berbuat sesuatu. Turut berbuat sesuatu. Secara, nah ini lengkap sekali definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Menjadikan agar turut berbuat sesuatu secara bersama-sama. Nah, kenapa saya berikan warna yang berbeda? Karena nanti ini akan menjadi penekanan-penekanan pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi, ajakan itu bukan ajakan yang dilakukan oleh orang lain saja. Terlibat nyata itu bukan ajakan orang lain kepada kita, tetapi kita yang harus menjadikan sadar diri untuk mau berbuat sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Kalau dikaitkan dengan tema, maka jelas sekali sesuatu itu adalah melakukan misi Kristus. Dan ini bukan sebuah tema yang sekedar dibuat oleh seseorang, atau panitia, ataukah majelis, ataukah hamba Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita tadi membaca Lukas pasal yang kelima, ini adalah ajakan yang diberlakukan oleh Kristus kepada murid-murid.
kepada orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Dan kalau konteks sekarang berarti siapa? Kitalah orang-orang itu. Nah, jadi jelas bahwa tema ini adalah satu teguran, satu hal yang kembali ingin mengingatkan bahwa ini loh, kita adalah anak-anak Tuhan yang suka tidak suka sebenarnya, mau tidak mau, kita dipanggil untuk menjadikan diri kita berbuat sesuatu bersama-sama untuk melakukan misi Kristus. Berharap sampai pada poin ini kita menjadi clear, sehingga pada pembahasan berikutnya kita lebih memikirkan bagaimana keikutsertaan secara konkret itu seperti apa. Karena kalau hanya mengerti secara konsep, maka sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa. Kehidupan kekristenan adalah bukan sekedar konsep, bukan sekedar head, bukan sekedar kita memahami dan menyadari atau heart, tetapi juga sampai pada hand, melakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menelusuri, kalau dalam bahasa Jawa itu kita akan metani satu-satu. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan tema ini? Mari kita lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Di slide berikutnya kita akan memperhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini akan menjawab satu pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, misi Kristus itu apa sih? Di ayat yang ke-10 diungkapkan di sana oleh Tuhan Yesus, mulai sekarang kamu akan menjala manusia. Nah, ini memang konteksnya mereka sedang melakukan kegiatan menjala itu, seperti yang tadi kita baca. Nah, seperti banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah guru agung. Menurut saya dia adalah seorang pendidik yang sangat keren karena metodenya itu nggak pernah habis. Metodenya sangat kontekstual dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia melihat apa itu bisa digunakan untuk mengajar. Dia memperhatikan situasi apa digunakan untuk mengajar. Betapa bangganya kita memiliki Tuhan dan guru seperti dia. Nah, pada saat konteks mereka sedang melakukan menjala ikan itu, dipakailah oleh Tuhan untuk menegaskan kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya kepada Petrus, kepada orang-orang di sekitar Petrus, kalau konteks zaman sekarang adalah kepada kita, anak-anaknya yang dipanggil menjadi satu keluarga Allah. Tuhan Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu akan menjala manusia. Di bagian selanjutnya itu saya katakan bahwa ungkapan menjala manusia ini adalah memang sebuah kiasan, gitu ya, karena nggak mungkin lah dijala pakai jaring yang dipakai oleh para nelayan itu. Nah, ini adalah sebuah kiasan. Di dalam kiasan itu, Kristus menyatakan bahwa misinya atau dia menghendaki agar misi yang dikerjakan itu digambarkan seperti sebuah kegiatan menjala ikan. Nah, lalu penjelasan berikutnya apa? Di slide berikutnya kita akan lihat, Bapak Ibu saudara sekalian. Makna menjala manusia. Kalau untuk orang-orang pada zaman itu, karena ini kejadiannya di Timur Tengah, kita juga harus memperhatikan kenapa sih kok ada istilah ini dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sekalipun dia mengatakan sesuatu, itu bukan sesuatu yang impulsif, yang spontan tanpa dipikir. Semuanya dengan segala hikmat ilahi dikemas sedemikian rupa untuk melakukan pengajaran kepada setiap orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dia juga mengadopsi itu ya, menurut tradisi Timur Tengah sebenarnya Tuhan tahu, orang-orang ini ngerti nih. Kalau di Timur Tengah, laut itu diyakini sebagai sumber kebijaksanaan hidup. Sehingga ketika Tuhan Yesus mulai menggambarkan mencari jiwa atau menjala manusia itu, dia sedang berbicara tentang nilai kehidupan. Dia sedang berbicara tentang value of life, gitu. Nilai-nilai di dalam kehidupan yang harus menjadi pusat perhatian semua orang yang hidup harusnya. Jadi, kalau kemudian dirumuskan lebih sederhana lagi, memancing atau menjala bagi orang-orang Timur Tengah itu adalah simbol pencarian jiwa. Pencarian jiwa dari apa? Dari lautan ketidaktahuan. Ketidaktahuan di sini maksudnya adalah pencarian jiwa di dalam keadaan yang mungkin sangat gelap, mungkin sangat tidak berpengharapan, mungkin sangat misterius, mungkin sangat mengerikan. Dan itu adalah tradisi pada waktu itu. Nah, sedangkan di dalam bahasa Yunani, kita tidak perlu menghafalkan, tapi perlu tahu sedikit. Di dalam bahasa Yunani,
kata menjala manusia ini adalah perpaduan antara zogron atau zoos atau perpaduan zoos dan agrein yang kemudian menjadi zogron gitu ya. Jadi menggunakan kata zogron di sini. Nah, artinya apa? Berarti kata ini adalah menangkap manusia-manusia untuk membawa mereka kepada kehidupan. Saya yakin bahwa para murid meskipun tidak mengerti sepenuhnya, tapi karena mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam budaya Timur Tengah, mereka mulai bisa meraba bahwa ini bukan sesuatu yang asing sekali sebenarnya istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini. Tapi kemudian secara rohani memang ini harus terus dijalani, dan itu sebabnya kita juga melihat bahwa kehidupan murid-murid itu sepanjang waktu perjalanannya Tuhan Yesus, mereka juga akan terus diarahkan untuk memahami apa yang menjadi misi Tuhan Yesus ini. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memahami ketika hari ini kita dipanggil untuk kembali terlibat di dalam misi Kristus. Misi Kristus itu apa? Misi Kristus itu adalah menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Karena Kristus sendiri yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dia sendiri yang mengatakan akulah jalan kebenaran. Akulah jalan yang menuju kepada Bapa. Sehingga ketika kita menangkap jiwa-jiwa itu sebenarnya kita membawa mereka kepada Kristus. Tapi luar biasanya ini bukan sekedar atau bukan hanya berbicara soal satu dimensi saja, yaitu membawa orang kepada kekekalan, tetapi misi kita di dalam dunia, kita juga harus membawa mereka di dalam segala pergumulan yang ada, kita terlibat aktif, membawa mereka untuk juga mengalami pengharapan hidup. Kehidupan karena mungkin mereka sedang patah semangat, mungkin mereka sedang berada di dalam kesuraman, mungkin mereka sedang berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Itu pun menjadi misi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, nah ini yang akan dijawab dengan sebenarnya ini jawaban yang saya yakin kita semua tahu, tapi ini menjadi pengingat bagi kita. Karena ayat-ayat ini juga memberikan indikasi tersebut. Mari kita lihat di slide berikutnya. Mungkin kita masih ada yang bertanya, karena kalau di dalam ayat ini, saudara, kita tahu bahwa dialognya itu terjadi antara Yesus dengan Petrus. Gitu. Saya tidak mau ini menjadi sebuah alasan gitu. Oh, itu kan hanya kepada Petrus. Kalau untuk zaman sekarang, jangan-jangan misi untuk menangkap jiwa-jiwa itu ya hanya untuk orang-orang tertentu gitu. Mungkin hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang secara sadar menyerahkan diri secara full time sebagai hamba Tuhan. Mari kita telusuri sama-sama Bapak Ibu. Siapa yang diminta Tuhan untuk terlibat aktif di dalam menjalankan misinya itu? Ayat 11 dikatakan di sana, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Seperti yang tadi saya katakan bahwa meskipun dialog di ayat sebelumnya, berarti di ayat 10 dan di atas-atas itu ya, di ayat sebelumnya terjadi antara Yesus dan Petrus. Tetapi Bapak Ibu, nyatanya yang merespons itu bukan hanya Petrus, melainkan orang-orang lain yang turut menyaksikan karya Kristus itu. Bapak Ibu, situasi itu bisa kita bayangkan ya, pada saat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, itu ada orang-orang begitu banyak. Dan setiap kali saya membayangkan orang-orang yang begitu banyak itu, saudara, karena ketika kami diberi kesempatan untuk pergi ke Israel itu, kami coba lihat di mana sih Tuhan Yesus itu berkhotbah. Untuk zaman sekarang aja posisi khotbahnya di tempat yang pasti tidak nyaman gitu, karena itu sebuah tempat yang ya ada tempat yang apa namanya pantai, di dekat pantai ada danau itu, ada yang di bukit gitu ya. Tapi mereka mau datang di tengah kondisi yang ya sudahlah masih ala kadarnya gitu. Menandakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang haus sekali. Tanpa mereka sadari atau mereka sadari, mereka haus sekali. Menunggu Kristus di dalam firman yang disampaikan itu untuk menguatkan mereka. Nah, saudara, kita melihat bahwa orang-orang ini kemudian diizinkan oleh Tuhan juga untuk menyaksikan karya Kristus. Karya Kristus tidak sekedar ketika ada ikan-ikan yang berhasil ditangkap loh Bapak Ibu. Tapi secara luas, di setiap kali perjumpaan Kristus dengan banyak orang, ada begitu banyak orang itu yang dirangkul oleh Yesus. Nah, saudara, ini mengingatkan kepada kita, kalau memang seperti halnya orang-orang pada zaman itu, kalau kita juga menyaksikan karya Kristus yang sangat besar, harusnya
tanpa diminta, tanpa disuruh. Kita pun akan berlaku seperti orang-orang yang tanpa diajak ngomong langsung sama Tuhan Yesus. Meskipun yang diajak ngomong langsung sama Tuhan Yesus adalah Petrus, tapi mereka tergerak untuk meninggalkan segala sesuatu dan kemudian turut serta melakukan misi Kristus itu. Demikian juga dengan kita. Kalau kita melihat karya Kristus yang luar biasa, pertama-tama di dalam diri kita, Tuhan menyelamatkan saya. Siapa saya? Saya adalah orang yang benar-benar mati, nggak bisa apa-apa. Sementara kebutuhan saya adalah diselamatkan, saya dibebaskan dari dosa, tapi nggak ada effort apapun yang bisa saya lakukan. Lalu Tuhan mau menyelamatkan kita. Bukankah itu yang harusnya membuat kita nggak bisa menahan diri nih? Nggak bisa menahan diri untuk mengerjakan misi Allah. Saya harus mengerjakan misi Allah. Nggak usah menunggu disuruh. Nggak usah menunggu dirayu-rayu. Gitu. Karena apa? Karena saya merasakan karya ini. Saya di rumah itu anak-anak biasa begitu gitu ya. Mereka tahu saya dari pagi, kemudian masak segala macam gitu ya, membersihkan rumah, mengatur segala sesuatu. Pada masa mereka masih sekolah gitu ya, sampai SMA saya masih bisa mendampingi mereka gitu. Nah, belakangan ini ketika saya kadang-kadang merasa lelah gitu ya, saya harus keluar, saya harus belanja gitu. Cuman belanja sebentar gitu, saya harus nyetir sendiri. Saya tuh unik gitu melihat anak-anak saya itu mereka berdiskusi gitu. Siapa yang temenin mama? Nggak usah nak, nggak usah ditemenin. Ditemenin mah supaya ada yang ngobrol gitu. Jadi mereka itu tanpa harus disuruh gitu ya. Terus kadang kalau saya di dapur padahal hanya sekedar mengerjakan apa sederhana gitu ya. Anak-anak saya akan bilang gini, mau dibantu apa ma? Please ma kasih tahu ma mau dibantu apa. Kadang ini sesuatu yang kecil gitu. Tapi saya mulai merenungkan gitu. Kenapa ya mereka sebegitu antusias gitu, berinisiatif untuk melakukan apa yang baik untuk saya. Saya pernah mancing mereka, kenapa sih kok care banget gitu, ada maunya nggak sih ini? Mereka bilang, mama ini loh sudah mengerjakan begitu banyak hal, thank you ya Maya. Dalam bahasa mereka, karena mereka sudah dewasa gitu ya, mereka mengatakan, kalau mama sudah begitu melakukan banyak hal, mosok sih ma kayak gini-gini aja kita nggak terlibat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah manusia, saya hanya manusia yang sangat terbatas, itu aja anak-anak bisa mengerti berterima kasih. Apalagi kita, saudara. Jadi kitalah yang diminta untuk terlibat aktif tanpa excuse gitu ya. Karena apa? Kalau saya merasakan bahwa saya sudah diselamatkan dan karya Kristus itu, karya terbesar dalam hidup kita. Nggak mungkin loh Bapak Ibu kita itu bisa menahan diri. Kita pasti nggak tahan. Saya harus mengerjakan misi Allah. Nah, ini menjawab pertanyaan yang kedua. Mari sekarang kita masuk di dalam poin berikutnya. Di slide berikutnya, sekarang kita akan menuju kepada ini. Lalu kalau sekarang kita sudah clear misi Allah itu apa, misi Kristus itu apa. Yang kedua kita clear siapa yang dipanggil melakukan misi itu. Yang ketiga pertanyaannya adalah area-area keterlibatan dalam melakukan misi Allah itu harus nyata di mana saja. Apakah ayat ini memberikan jawabannya? Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu. Di sana dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ini memang secara geografis menunjukkan lokasinya di Danau Genesaret. Tetapi yang akan menjadi poin saya adalah di anak kalimat berikutnya. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saya berikan warna merah di dalam ayat ini. Area-area keterlibatan untuk mewujudkan misi Allah, menjangkau jiwa yang harus kita lakukan, itu di mana saja. Ayat ini menjelaskan bahwa kepada orang banyak yang berkerumun di sekeliling kita. Saudara, dalam sepanjang perjalanan di dunia ini, Tuhan Yesus itu memberi teladan pelayanan misinya itu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kita tahu kan bagaimana Tuhan menjangkau bukan saja kalangan A, bukan saja kalangan B, bahkan orang-orang non-Yahudi pun diparani, orang-orang Samaria yang sangat tersisihkan itu pun diperhatikan dan dipedulikan. Dengan sangat sadar Tuhan mencari waktu untuk bisa menjumpai orang perempuan Samaria ini karena apa? Dia sudah sangat tidak nyaman. Dia menyendiri, dia mencari hidupnya sendiri, Tuhan cari di sana. Itulah masyarakat yang dicari oleh Tuhan Yesus, bahkan anak-anak kecil pun diperhatikan sedemikian rupa.
Nah, saudara, artinya kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita, misi menjala manusia itu harus terwujud nyata di area mana? Di lingkungan terdekat kita. Siapa orang yang berkerumun di sekeliling kita? Kata berkerumun di sekeliling berarti orang-orang yang bukan jauh di sana. Mungkin kita akan berkata, waduh kalau melakukan tugas misi itu, wah takut ini. Dulu zaman saya kuliah gitu ya, misi itu kemana? Ke Kalimantan, kemana-kemana. Oh tidak, di dalam hal ini justru kita diajak untuk melakukan misi itu di tengah-tengah orang-orang yang berkerumun di sekeliling kita. Mungkin kerumunan itu kecil, karena itu hanya lingkungan keluarga kita. Mungkin kerumunan itu lebih besar dari keluarga kita, yaitu lingkungan kerja. Lebih besar lagi yaitu gereja, dan lebih luas lagi itu masyarakat di sekeliling kita. Disitulah kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk menjala manusia. Nah, menjala manusia sekali lagi ini bukan pada satu aspek saja. Satu aspek terpenting adalah membawa mereka untuk mengenal Kristus. Tetapi aspek berikutnya juga adalah membawa mereka untuk memiliki kehidupan yang semakin baik. Sehingga sentuhan misi ini bukan sekedar pelayanan secara rohani saja harusnya. Nah, kita melihat langsung bahkan di dalam peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus mengajar orang-orang di sekelilingnya, dia tidak hanya melakukan pemberitaan firman Tuhan, tapi ketika dia melihat ada satu kehidupan yang terancam, kehidupan ekonomi mereka karena rasa lapar mereka, Tuhan menolong di sana. Ada kehidupan yang terancam karena apa? Ada orang yang dibully oleh orang lain. Ada orang yang direndahkan oleh orang lain. Tuhan hadir di sana. Ada orang yang secara fisik memang dia meronta membutuhkan pertolongan. Tuhan hadir di sana. Jadi ini aspeknya menyeluruh sekali. Mulai dari spiritual, mental, dan juga secara fisik. Dan itulah misi yang Tuhan ingin kita juga kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang melengkapi hal ini di ayat yang keempat di slide berikutnya, saudara. Di slide berikutnya itu dituliskan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi areanya adalah orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi ayat 4 juga ada satu keterangan yang menarik menurut saya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk bertolak ke tempat yang dalam, kepada orang-orang di sekeliling kita, Tuhan mau supaya kita bersedia menghadirkan diri pada hal-hal yang mendalam. Mendalam itu bukan berarti kita diajarin untuk kepo ya, Bapak Ibu ya. Kita diajarin, kepo nih, pengen tahu aja gitu. Tidak, tetapi hal-hal yang ingin Tuhan sentuh. Karena kata laut yang tadi tempat menjala mereka itu, laut itu menunjukkan kedalaman gitu ya. Jadi mereka harus berada di dalam satu kondisi yang dalam sekali. Tuhan ingin kita peka untuk hal-hal yang harus kita sentuh, kita raih. Terutama keselamatan jiwa, dan kemudian hal-hal lain yang menyangkut aspek hidup yang lain yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu saudara sekalian, semalam itu bahkan saya sudah tidur gitu ya, sudah tidur tiba-tiba ada yang WA saya karena saya harus membuat handphone saya tidak off supaya saya bisa bangun pagi. Hari ini suami saya keluar kota, saya harus menyiapkan makanan dan sebagainya. Nah, saya tiba-tiba mendengar ada notifikasi WA masuk gitu ya. Nah, ternyata yang masuk itu bukan cuman message gitu, tapi video. Nah, saya langsung setel video itu spontan. Wah, kaget saya Bapak Ibu. Karena di dalam video itu saya mendengar teriakan sangat keras gitu. Nah, itu teriakan seorang ayah kepada anak, kemudian disambut dengan teriakan seorang istri gitu. Nah, ternyata sedang terjadi KDRT yang sangat-sangat mengerikan. Saya nangis mendengar itu. Saya mengenal anak ini. Saya pikir keluarga ini sudah baik-baik saja gitu. Lama saya tidak mendengarkan kabar tentang mereka. Dan memang semalam itu saya sebelum tidur itu sempat chat gitu, cuma sekedar menanyakan kabar gitu. Tapi saya tidak menyangka, saya kayak kepikir aja kok lama enggak dengar kabar gitu ya. Terus kemudian saya chat. Terus saya ketiduran. Tepatnya saya tidur gitu ya. Nah, kemudian ketika saya mendengarkan itu, saudara sekalian, saya kaget sekali. Anak ini lahir memang tidak di dalam kondisi normal seperti teman-teman yang lain. Dia memiliki kondisi istimewa, sehingga penanganannya juga istimewa. Dia lambat bicara, pokoknya dia, kalau kita bilang dia punya kemampuan yang di bawah. Nah, kedua orang tuanya adalah orang-orang yang berpendidikan. Si ayah ini memang sejak tahu anak ini dalam kondisi seperti itu, dia kecewa luar biasa. Dia melampiaskan kemarahannya.
Sementara saya melihat secara timpang nih, si istri itu berjuang untuk bisa membuat anak ini punya kepercayaan diri, di terapi segala macam. Dan saya melihat untuk ukuran anak istimewa ini, dia sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Tapi tidak disangka pada tahun 2018, suaminya ini mulai jobless. Dia merasa dirinya ini kok nggak berguna ya. Dia sudah menempuh pendidikan tinggi, kalau nggak salah dua-duanya malah lulusan luar negeri gitu ya. Tapi ini jobless selama masa pandemi. Dan saya itu ditunjukin foto anaknya semalam itu, saya nangis Bapak Ibu. Bapak mukanya itu lebam-lebam padahal anak ini kurus sekali. Saya bilang, sejak kapan dia dianiaya atau disiksa seperti ini? Sejak masa pandemi. Lah kita tahu masa pandemi sudah lebih dari 1 tahun. Nah rupanya sejak suaminya jobless itu dia stres sekali dan melakukan penganiayaan seperti itu. Bapak Ibu ketika melihat hal ini, saya yakin bahwa ini bukan sebuah kebetulan gitu. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan mengajak kita mengerjakan misinya, kita harus peka gitu. Nggak mungkin ini sebuah kebetulan. Bukan juga karena kehebatan saya, karena saya care. Bukan. Tuhan yang mengizinkan semuanya ini. Nah, tapi yang menjadi catatan juga meskipun kita diminta untuk hadir secara mendalam, kita juga harus tahu bahwa kita bukan Tuhan atas segala sesuatu. Semalam itu saya galau sekali Bapak Ibu karena saya olah-olah masalah itu jadi pindah ke saya gitu ya. Lalu saya pikir, kok pas sekali besok mau menyampaikan firman Tuhan, apa ini misi Allah? Lalu dia mengatakan bahwa saya sudah datang, si istri ini mengatakan saya sudah datang kepada konselor dan konselor bilang nggak ada solusi kecuali kamu harus pergi meninggalkan suamimu untuk sementara gitu. Tapi dia juga dilema, kalau aku pergi dalam masa pandemi ini mau pergi kemana, butuh biaya lagi dan sebagainya. Dan akhirnya saya bilang sama suami saya, karena saya mulai mau mengambil semuanya, perhatikan juga ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengerjakan misi Allah, kita tidak harus menggarap semuanya sendiri. Lalu saya menenangkan diri, setelah saya ngomong sama suami saya bilang gini, nanti kita pikirkan, kita doakan, kita pikirkan satu demi satu. Tapi sekarang kamu harus fokus kepada bagian yang harus kamu lakukan, sembari terus membawa dalam doa, kalau kamu ingat dia. Akhirnya saya putar lagu-lagu rohani, supaya saya lebih tenang, dan sambil berdoa saya serahkan semuanya. Tapi dalam hal ini, saudara, saya ingin menekankan sesuai dengan poin ini. Tuhan seringkali juga menghendaki kita untuk terlibat di dalam hal-hal yang sangat dalam. Yang Tuhan ingin kita juga hadir menyentuh mereka. Kita nggak bisa cuek. Kita nggak bisa, ya sudah yang penting hidup saya baik-baik aja, saya bisa eksis, saya bisa survive. Bukan seperti itu. Kalau kita adalah orang yang sudah melihat karya Allah, hati kita harus dipersembahkan juga di sana. Tapi dengan catatan, tetap kita harus melakukan sesuai dengan porsi dan kapasitas kita. Nah ini juga akan terkait dengan poin berikutnya ini. Poin berikutnya kita akan berbicara soal langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan misi Allah bagi sekitar kita? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan bagian-bagian yang saya warnai. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai terkoyak. Ayat berikutnya adalah warna biru. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, di dalam poin ini, di dalam ayat ini, saya mencatat beberapa hal penting untuk kita perhatikan karena sekarang kita sudah pada poin yang terakhir. Poin yang terakhir akan membawa kita untuk, akulah orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan misi Allah, dan aku tahu misi itu apa, area-areanya seperti apa, sekarang langkah-langkah yang harus aku lakukan seperti apa. Dari ketiga warna ini, mari kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan secara konkret, secara nyata. Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, ketika Petrus berkata, kami tidak menangkap apa-apa. Langkah pertama, Tuhan menghendaki kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang tak berdaya. Meskipun Tuhan meminta kita mengerjakan misi Allah, kita adalah orang-orang yang tak berdaya. Dan seharusnya kita hanya bersandar pada Dia yang mempunyai kekuasaan, Dia yang dikdaya. Kita yang tak berdaya harus rendah hati bersandar kepada Dia yang dikdaya.
Mana mungkin kita bisa bersandar kepada yang dikdaya itu kalau relasi kita dengan Tuhan tidak sungguh-sungguh digarap dengan serius. Ketika relasi kita digarap dengan serius, kita sungguh-sungguh menggarap kehidupan kerohanian kita, kita seperti sedang menggantung gini. Menggantungkan diri kepada sumber yang dikdaya itu. Dan ini adalah langkah awal kita untuk melakukan misi Allah. Lalu yang kedua tadi saya berikan warna hijau. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Langkah yang kedua butuh kerendahan hati untuk taat, untuk fokus dan lurus melakukan kehendaknya saja. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, lihatlah bahwa akan ada begitu banyak kehendak-kehendak diri kita. Seperti yang saya semalam merasakan. Pada saat saya mau mendengarkan ada orang yang butuh dilayani ini, saya langsung terpikir nih, oh iya, aku akan melakukan ini. Aku akan tanpa sadar, saya menjadikan diri saya subjek itu banyak sekali, Bapak Ibu. Aku akan. Tapi kemudian saya ingat bahwa, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Saya ngobrol dengan suami saya. Lalu suami saya bilang gini, diam dulu, berdoa dulu, kita cari mana yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena kamu baru mendengar satu berita ini. Gitu. Kita nggak bisa melakukan pelayanan-pelayanan itu dengan gegabah. Semua harus dipikirkan dengan fokus mencari prinsip-prinsip kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan di dalam menyatakan misi Allah secara konkret? Tadi saya berikan warna biru, tulisannya begini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Ayat ini mengajar kita untuk mari merendahkan hati. Untuk rela dan sedia bekerja sama. Bapak Ibu mesti melihat rekan, melihat orang-orang yang di sekeliling kita itu sebagai apa. Di dalam melakukan pelayanan misi, percayalah bahwa setiap orang yang ditempatkan kepada kita, entahkah mereka punya potensi yang bagus, ataukah potensinya nggak bagus menurut kita. Semua dipakai Tuhan sebagai PR kita untuk belajar bersinergi. Semua potensi kita bergandengan tangan. Fokusnya bukan kepada aku, tetapi fokusnya kepada orang-orang di sekeliling kita, bagaimana mereka bisa terlayani dengan baik. Kalau kita bersinergi, kita berpikiran positif, kita saling mengasihi dengan tulus satu dengan yang lain. Ada kekuatan di sana, sehingga apa yang tertulis di dalam bagian ini, sampai perahu mereka penuh. Bapak Ibu, itu adalah gambaran betapa luar biasanya kalau misi ini dilakukan dengan bersinergi. Saling menghargai satu yang lain. Kita saling bekerja sama. Maka akan terjadi bahwa jiwa-jiwa itu dibawa banyak kepada Tuhan. Dan akhirnya sebagai muara semuanya, nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat menjalankan misi secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat membuka diri untuk pertolongan Roh Kudus agar kita peka kepada siapa, dengan cara apa kita mewujudkan misi Kristus itu. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan ini dan membawa dalam doa. Tuhan, apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini sudah berlalu. Tapi kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Tolong Tuhan supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukan misi-Mu secara nyata. Baik itu di dalam keluarga kami, di gereja, di tempat kerja kami, di sekitar kami. Berikan kepekaan kepada kami, supaya kami dapat berkarya nyata dan kemudian membawa jiwa-jiwa untuk semakin melihat dan mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tunduk kepada Roh Kudus-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami dari Gereja Pantai Kosta Immanuel mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hana Yudhianik yang sudah melayani kita pagi hari ini. Kita sudah dapat berkat ya. Terima kasih Bu Hana, Tuhan yang memberkati pelayanan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini kita diajak untuk melihat apa tugas kita sebagai murid Kristus. Ya, minggu lalu kita sudah lihat bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhan yang memperlengkapi kita dan juga Tuhan mengutus kita
untuk kita berbagian di dalam misi Kristus. Nah, misinya seperti apa? Tadi kita sudah dikupas dengan tuntas gitu ya oleh Bu Hana. Saudara, mari kita belajar, kita di bawah kehendak Tuhan supaya kita bisa dipakai untuk bisa efektif gitu ya, sesuai dengan panggilan yang Tuhan sebenarnya tujukan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita masuk di dalam doa dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau terus berbicara kepada setiap kami, memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, tolong setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menikmati firman Tuhan. Kami bukan hanya jadi orang-orang yang puas ketika kami belajar firman Tuhan, tetapi kami mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati Ibu Hana dalam segala pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan jadikan keluarga ini Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mau menyerahkan untuk keluarga dari Ibu Kusrini Tuhan yang saat ini sedang berduka. Tuhan, kami tahu Engkau sudah memanggil pulang untuk Ibu Rogioknyo Tuhan. Tadi malam kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kelegaan dan kelepasan setelah sekian lama sakit Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan ini adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang mau menolong memberikan penghiburan kepada keluarga. Tuhan, tolong supaya mereka juga boleh Tuhan bebat hati mereka ketika mereka merasa kehilangan. Tuhan, biarlah Engkau yang mau menolong mereka. Berkati Tuhan untuk setiap acara yang akan diadakan pada pagi hari ini. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini Indonesia sudah masuk ke gelombang yang ketiga Tuhan dari pandemi ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mau menolong bangsa dan negara kami. Tuhan yang tolong supaya setiap masyarakat, orang-orang yang ada di dalamnya, kami semua Tuhan berbagian Tuhan di dalam mengatasi permasalahan ini. Kami bukan menjadi orang-orang yang membawa masalah, tetapi kami menjadi orang-orang yang hadir untuk mengatasi permasalahan ini. Tuhan, tolong kami bisa menjaga diri kami mengekang diri kami taat terhadap apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dan sungguh-sungguh kami menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapak, kami berdoa buat seminggu ini Tuhan dalam setiap aktivitas, kegiatan, dan juga persekutuan yang ada di gereja kami. Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang beracara di dalamnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan pada minggu ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, pakai mereka Tuhan boleh menjadi berkat. Juga setiap kami Tuhan terus dorong kami memiliki kerinduan, sekalipun mungkin kami masih terus harus menikmati persekutuan yang ada melalui online, tetapi kami tahu Tuhan Kau tetap hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah Engkau yang mau menolong setiap kami supaya di minggu yang akan datang ketika kami boleh beribadah di gedung gereja, Tuhan Kau memberkati semuanya. Tuhan berkati setiap persiapan yang ada. Tuhan berkati setiap kami, beri kesehatan yang baik Tuhan, sehingga ketika kami hadir nanti kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua itu. Bapak, saat ini kami juga membawa di dalam doa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Engkau yang tahu kehidupan mereka, Engkau yang mengerti dan mengenal mereka. Kami mengucap syukur kalau Engkau boleh menghadirkan mereka ada di tengah-tengah kami. Bapak, biarlah kehidupan mereka terus Tuhan pakai menjadi berkat. Mereka tahu apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Dan di umur yang baru ini dalam ucapan syukur, mereka boleh terus menyerahkan kehidupan mereka untuk dipakai menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat
ibadah yang boleh berlangsung dari awal hingga pada akhirnya, setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau senang dengan puji-pujian kami, dan biarlah iman kami dibangun Tuhan melalui puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami menyadari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bapak, biarlah itu memperlengkapi hidup kami, untuk kami boleh tahu apa yang menjadi bagian kami sebagai murid-murid Kristus. Dan di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami dan kami mau menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan Bapa terima kasih. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.